Puji nama Tuhan. Selamat Natal buat kita semua. Kembali dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Kalau sampai hari ini kau ada, kita bisa sama-sama mengucap syukur. Percayalah semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita siapkan setiap hati kita di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah yang kami terima sampai hari ini. Kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami punya Tuhan Yesus yang sangat mulia. Bapa yang baik, biarlah setiap hati kami saat ini Tuhan, kami siap. Kami siap mendengar kebenaran-Mu, kami siap menyembah-Mu. Roh Kudus urapi setiap pribadi, dimanapun umat-Mu berada, apapun yang saat ini mereka hadapi, biarlah kami tetap berkata bahwa Yesus kami luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami bawa setiap ucapan syukur di hadapan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk menyembah-Mu. Haleluya. 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 Mari siapkan hatimu di hadapan Tuhan. Kita sambut Raja yang mulia. Glory, majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, power, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His own, His anthem raise. Mulia, 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 sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia, agung kerajaan
untuk kasih setia, untuk anugerah Tuhan. Karena kasih-Mu kami ada, karena kemurahan-Mu kami ada. Kami bersyukur. Merry Christmas. Selamat Hari Natal semuanya. Nah, kalau kita mau telusuri dengan baik, di mana ada Tuhan, di situ juga Roh Kudus dicurahkan. Di mana di situ ada Roh Kudus, pasti juga nama Tuhan dipermuliakan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, gak mungkin orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan, dia tidak dilengkapi dengan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus. Gak mungkin juga orang yang penuh dengan Roh Kudus tidak memuliakan Tuhan. Karena Roh Kudus dan Tuhan itulah Tritunggal, dan itulah juga yang ada di dalam hati kita. Bagaimana Yesus telah lahir ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Dia yang sejak dalam kandungan dan dikandung oleh Roh Kudus, tentunya juga ketika dia naik ke surga, dia juga mengutus Roh Kudus turun kepada setiap kita. Oleh karena itu di dalam Natal ini, kita harus tahu bahwa bukan kita yang ditinggikan, bukan nama gereja kita atau orang-orang lain, namun biarlah nama Tuhan itu sendiri, Tritunggal, tentunya juga di dalamnya ada Roh Kudus dan ada Bapa yang di surga juga. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-43. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Maria setelah dia mendapatkan berita dari Gabriel, malaikat Gabriel, bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus dan hendaklah anak itu dinamakan Yesus, karena dia adalah anak Allah Maha Tinggi, anak kudus yang akan menebus semua dosa manusia. Dan juga disebut Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kemudian Maria pergi ke desanya Elisabet, yaitu istri dari imam besar Zakaria, yang dalam usia yang tua, dia juga mengandung. Karena malaikat Gabriel datang kepada Zakaria dan memberitahu bahwa istrinya akan mengandung dan melahirkan seorang anak dinamakan Yohanes Pembaptis. Dialah yang akan mendahului jalan Tuhan atau membuka jalan Tuhan. Dan kemudian Maria pergi ke satu desa bernama Enkarim, di mana Elisabet tinggal di sana dan memberikan salam. Maka Elisabet penuh dengan Roh Kudus dan kemudian dia bernubuat. Diberkatilah engkau di antara perempuan dan buah rahimmu. Orang yang dipenuhi Roh Kudus selalu menjadi berkat bagi orang lain, selalu mengatakan perkataan firman berkat rohani, bukan menjelekkan orang atau menyebarkan berita yang tidak baik. Tetapi yang pasti di sini ayat yang ke-43 jelas dikatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Bagaimana Elisabet dia tidak tahu kalau malaikat Gabriel itu sudah mendatangi Maria dan akan menyampaikan tentang kelahiran Yesus Kristus. Tetapi
Elisabeth bisa bernubuat karena dia juga penuh dengan Roh Kudus. Sehingga dia tahu bahwa Maria ini dipilih untuk menjadi ibu daripada Yesus yang adalah Tuhan. Jadi seseorang yang dipenuhi Roh Kudus pasti dia juga memuliakan Tuhan dan tahu Tuhan itu siapa. Seseorang yang percaya Tuhan Yesus Kristus pasti juga dia akan diperlengkapi dengan kuasa yang maha tinggi atau dibaptis dengan Roh Kudus. Karena Yohanes Pembaptis ketika dia lahir dan kemudian dia membuka jalan dan dia membaptis orang, dia berkata, aku membaptis engkau dengan air, tetapi dia yang akan datang dalam nama Tuhan, dia akan membaptis engkau dengan api dan Roh Kudus. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ada Roh Kudus, pasti memuliakan Yesus. Ada Yesus, ada Tuhan, pasti juga diperlengkapi Roh Kudus. Jadi orang Kristen tidak bisa setengah-setengah lagi. Jangan menjadi orang Kristen yang percaya Tuhan, namun mengucapkan kata-kata yang tidak kudus, tidak suci, tidak mengandung berkat rohani, tidak mencerminkan Roh Kudus di dalam dirinya. Jangan juga orang yang merasa dipenuhi Roh Kudus memuliakan dirinya sendiri, memuliakan hal-hal duniawi, bukan memuliakan Yesus Kristus. Bahkan juga ada orang yang kemudian dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Jelas, saudara, apakah dia ada Roh Kudus atau tidak? Saya mau berdoa dulu untuk saudara dan kita semuanya. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal dalam nama Yesus, biar hari ini Tuhan kami bisa menangkapnya. Ketika ada Roh Kudus, kami akan memuliakan Yesus, bukan nama kami sendiri, bukan hal duniawi. Ketika kami juga Tuhan percaya Tuhan, kami diperlengkapi oleh Roh Kudus. Kami dibaptis oleh Roh Kudus. Biar Roh Kudus dan Tuhan itu ada di dalam diri kami. Karena itulah kekristenan. Kami percaya kami telah diampuni dosa oleh Sang Firman yang bernama Yesus Kristus, yang telah turun ke dunia, dikandung oleh Roh Kudus dan mati di kayu salib. 3 hari kemudian bangkit, dan kemudian dia mengutus Roh Kudusnya kepada umat Tuhan. Sehingga kami bukan hanya percaya dan diselamatkan, tapi kami penuh dengan Roh Kudus. Sehingga segala perkataan kami, segala hidup kami, Tuhan tidak menjadi setengah-setengah. Sebagai orang Kristen yang tidak menjadi berkat orang lain, sebagai orang yang merasa dipenuhi Roh Kudus tetapi tidak pernah memuliakan Tuhan. Ampuni kami semuanya pada suasana Natal ini. Biar kami menerima ketiga yang esa itu, baik Yesus Sang Firman, Roh Kudus sebagai penghibur penolong, juga Bapa di surga, sesuai dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami untuk menyebut Engkau Bapa. Artinya adalah satu hubungan bahwa kami adalah anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, biar Natal ini menjadi Natal yang indah, yang suci, yang kudus, dan keajaiban Natal ada di dalam keluarga dan hati kami. Amen. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya teruskan 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Karena itu aku, kata Paulus, mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah atau Roh Kudus dapat berkata terkutuklah Yesus atau merendahkan Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jelas, kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan, pasti ada Roh Kudus, pasti peranan Roh Kudus ada di dalam diri kita. Entah itu kita dibaptis atau dipenuhi, atau itu sudah ada di atas kita. Tentunya saudara, Roh Kudus berperanan dalam hidup kita. Berarti ada Roh Kudus, ada tangan-tangan Tuhan, ada roh penolong, roh penghibur dalam diri kita. Sehingga orang Kristen tidak perlu susah,
tidak perlu mencari pertolongan. Justru dia menolong dan menghibur orang lain. Ketika kita menghibur orang lain, ketika kita menolong orang lain, walaupun kita tidak mampu, walaupun mungkin kita sedang susah juga, tapi itulah peranan Roh Kudus ada di dalam diri kita. Kalau saya susah, saya tidak mau bisa menghibur orang lain. Saya susah, biar orang lain menghibur saya. Saya mudah tersinggung, berarti peranan Roh Kudus tidak ada dalam diri kita. Saya lagi susah, saya perlu ditolong orang. Saya mencari pertolongan dari teman-teman, dari gereja, dari manapun juga. Karena saya orang yang susah. Berarti peranan Roh Kudus tidak ada. Walaupun kita susah, walaupun kita miskin, walaupun tidak mampu, ada Roh Kudus dalam diri kita yang memampukan kita. Kita baca dulu firman Tuhan dalam kitab Matius 16 ayat 15 sampai dengan 17. Ketika suatu hari Yesus bertanya kepada Petrus, Simon saat itu namanya, menurut orang, kata orang, siapakah aku ini? Kata orang, engkau adalah Yohanes Pembaptis, adalah Elia dan sebagainya. Kemudian Yesus bertanya kepada Simon, kalau menurut kamu siapakah aku? Bukan menurut kata orang. Orang boleh menilai Yesus seorang nabi. Orang bisa menilai Yesus bukan Tuhan, manusia biasa. Tetapi menurut engkau dan saya, siapakah Yesus itu? Maka Simon berkata, saya teruskan. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Berarti ketika kita berkata bahwa Yesus Mesias, Anak Allah yang hidup, Tuhan, berarti ada Roh Allah, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, jangan lagi kita saling menghakimi sesama Kristen. Karena kita punya tanda-tanda lahiriah bahwa kita ada Roh Kudus. Sedangkan orang tidak punya tanda lahiriah, bukan berarti tidak ada Roh Kudus. Namun yang penting, apakah dia percaya Yesus adalah Tuhan dan memberikan hidupnya? Tuhan memerintah atas hidupnya dan berbuahkan buah roh. Itu yang kita renungkan. Banyak orang yang berkata, aku penuh Roh Kudus. Ini tanda-tanda lahiriahnya. Dia mulai mencemooh, menghakimi orang-orang yang penuh Roh Kudus, namun tidak ada tanda-tanda lahiriah. Namun berkat rohaninya besar di dalam dirinya. Saudara, saatnya Kristen kita semua bersatu, mencari Tuhan bersama-sama, hidup di dalam Roh Kudus. Mari kita pujikan satu pujian.
sama-sama kita berkata, malam kudus, sunyi senyap. Mari kita memuji bersama-sama. Natal yang indah, biarlah keajaiban Natal itu datang di dalam hidup dan keluarga kita. Keajaiban Natal, apa itu? Hadiah yang terbesar bagi umat manusia. Keajaiban Natal itu jelas bahwa Sang Juru Selamat, Sang Firman, Tuhan itu sendiri telah jadi manusia. Dan Dia menebus semua dosa kita. Dia rela mati di kayu salib demi dosa umat manusia. Sehingga ketika di kayu salib Dia berkata, sudah genap, sudah selesai. Maka tirai bait Allah terbelah jadi dua. Itulah menunjukkan bahwa keimaman atau bait Allah atau juga ruang Maha Kudus, di mana yang orang akan menjumpai Tuhan hanya imam besar 1 tahun sekali, sudah tidak lagi berlaku. Sehingga setiap orang yang berseru Tuhan Yesus, dia bisa berjumpa Yesus kapan saja, di mana saja, selama dia mau berseru kepada Tuhan. Dan dia bangkit, naik ke surga, dan mengutus Roh Kudus-Nya. Ingat, tidak selesai. Roh Kudus membimbing kita saat ini di zaman akhir. Untuk apa? Mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali, supaya kita suci, kudus, tentunya tidak bercela. Itulah keajaiban Natal. Roh Kudus telah diutus kepada kita. Biarlah kita hidup bukan hanya percaya, bukan hanya diselamatkan, namun penuh dengan Roh Kudus. Kita baca firman Tuhan Lukas 1 ayat 44. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Ketika salam Maria sampai kepada Elisabet, bukan hanya Elisabet penuh Roh Kudus, bukan hanya dia bernubuat, sehingga dia memberkati Maria sebagai perempuan, seorang ibu dari Tuhan juga. Itulah pengakuan orang yang penuh dengan Roh Kudus. Namun bukan hanya itu saja, bahwa anak yang di dalam rahimnya, dalam kandungannya, yaitu Yohanes Pembaptis, bisa melonjak kegirangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pekerjaan Allah tidak pernah bisa diselami manusia. Bahkan sejak kandungan kita tidak tahu, kita tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, namun kita bisa merasakannya. Bukalah hati kita hari ini. Mungkin kita juga di dalam kandungan dunia yang gelap ini, kita belum lahir sebagai orang Kristen, kita belum percaya. Tetapi ketika mendengar pujian, mendengar doa, mendengar firman Allah, mendengar salam suci, yakinlah di tengah-tengah kegelapan kita, tentunya kita akan melonjak sukacita, karena ada Roh Kudus yang akan menggugah hati kita semuanya. Saudara, mungkin kita belum mengerti, mungkin kita juga tidak pernah tahu
Tetapi hari ini, malam ini juga, percayalah, di tengah kegelapan walaupun dosa kita merah seperti kermisi, mungkin kau hanya meneteskan air mata sedikit, atau engkau menundukkan kepalamu, atau mungkin kau sedang merenung Natal itu di kampung halamanmu sejak dulu waktu kamu masih kecil. Percayalah, mungkin kau hanya mendengar lagu Natal, belum kenal Yesus, belum menjadi umat Allah, belum menjadi anak Allah. Tetapi hari ini juga pasti hati nuranimu akan digoncang oleh Tuhan, sehingga engkau ada sukacita. Teruskan langkahmu untuk menjadi orang percaya. Masuklah dalam rumah Allah, dengarkan firman Allah, ikutlah pujian, ikutlah Natal. Keajaiban Natal terjadi, Roh Kudus dan Tuhan. Saya mau berdoa untuk saudara-saudara saat ini yang ada di dalam kandungan dunia yang gelap, yang tidak mengenal apapun, yang tidak tahu, tidak melihat, tidak tahu Tuhan, tidak pernah ingat. Tetapi ketika engkau mendengar doa ini, ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, ketika engkau mendengar pujian ini, maka melonjaklah hatimu, rohmu sukacita, biar engkau mengenal Tuhan, dan engkau keluar dari kegelapan itu. Engkau menjadi anak-anak Allah. Demi nama Tuhan Yesus, biar mata hatimu dibuka oleh Tuhan, diterangi oleh sang firman itu sendiri, sehingga Yesus boleh lahir dalam hatimu, dan Roh Kudus memimpin engkau menjadi anak-anak Allah. Demi nama Tuhan Yesus, izinkanlah dirimu didamaikan oleh darah Kristus, supaya segala dosamu diampuni. Dialah sang juru selamat satu-satunya, tidak ada yang lain. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Saya teruskan ayat yang ke-45. Dan kata Elisabet, ini Yesus belum lahir, Yohanes Pembaptis masih dalam rahim. Maria sudah mendapatkan pesan dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus, dan hendaklah dinamakan Yesus. Dialah anak kudus, anak Allah Maha Tinggi. Dialah anak Allah, saudara. Dan Maria pergi kepada Elisabet, dan inilah perkataan Elisabet ketika dia penuh Roh Kudus. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Berbahagialah ia yang telah percaya. Kalau saudara belum percaya, hari ini ada sukacita dalam hatimu ketika engkau mendengar firman Allah ini. Teruskan langkahmu, bukan hanya sukacita. Berbahagialah engkau yang telah percaya. Jikalau engkau orang Kristen hari ini, engkau kehilangan kebahagiaan, rebut kembali. Karena kebahagiaan bukan dari dunia, bukan ukurannya harta yang kita miliki, bukan apa yang kita bisa lihat, rumah yang mewah, bukan juga sesuatu yang bisa kita raba. Tetapi ada Tuhan. Karena kita punya iman dan kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pada Natal ini saya teringat ketika Yesus lahir, tidak ada satu tempat penginapan yang bisa menerimanya. Padahal dialah yang punya dunia ini. Dia telah melepaskan kealahannya. Dia menjadi manusia biasa. Namun firman tetap ada di dalam dirinya, karena dia sang firman. Sehingga dia sepertinya tidak berdaya, tetapi firman itu berkuasa dalam dirinya. Walaupun tidak ada tempat tinggal, dia lahir di tempat yang mungkin tidak ada satupun manusia yang lahir seperti Yesus lahir. Semiskin-miskinnya manusia tetap lahir di tempat yang lebih layak daripada Yesus. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu dia mau menerima kita apa adanya, karena dia pernah ada yang paling bawah. Sehingga siapapun yang paling bawah hari ini, Yesus bisa mengangkat engkau naik ke atas.
Yesus bisa lahir di dalam hatimu dan hatiku. Saya teringat itu, makanya kita ada program yang namanya Diakonia Natal, yaitu setiap bulan November, Desember sampai Januari. Kami dari jemaat Gereja Blessing the Spirit atau BES merayakan Natal sukacita, ya cukup meriah, namun mengurangi hal-hal yang megah dan mahal. Kenapa? Karena biaya-biaya itu akan kita hemat, kita bantukan gereja-gereja kecil-kecil di kampung, di desa, mungkin yang kebanjiran, yang atapnya bocor, yang gak ada kursi, supaya ketika Yesus ada di sana, ada tempat yang lebih layak, bukan hanya seperti sebuah kandang. Satu saat ketika kami mengirim Diakonia Natal ke satu gereja, gereja itu berkata, tolong kasih kursi saja, karena kami tidak ada kursi. Jemaat duduk di lantai. Itu di satu kota yang cukup besar, cuma hanya di pinggiran. Ada yang kelebihan kursi, ada yang kekurangan. Saya telepon sama salah satu pendeta, wakil saya, tolong carikan kursi. Kalau nggak ada kursi kita dikirim, tapi kursi bekas nggak boleh, harus kursi baru. Pinjami dulu dah. Tetapi yang luar biasa, wakil pendeta saya telepon ke pabrik. Pabrik itu tanggal 24 kalau nggak salah, apa menjelang 25 sudah tutup semua sore. Tetapi pemiliknya orang yang takut Tuhan, ketika ditelepon, saya butuh kursi untuk tanggal 25. Ini sudah libur, ini sudah tutup pabriknya. Kami butuh hanya cuman sekian puluh. Saudara, mungkin gak ada pegawai. Saya rasa dia dengan orang-orang seadanya. Dia sewakan mobil, mungkin panggil supir, mungkin dia angkut juga sendiri, saya tidak tahu. Tetapi yang luar biasa, 24 itu kursi sudah ada di gereja. 25 jemaat terkejut, mereka menangis. Sepertinya keajaiban Natal itu muncul. Itulah karya Allah melalui dirimu dan diri saya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya mereka diberkati supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, Gereja Blessing the Spirit atau BES. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Baik mereka yang melayani, memberikan talentanya, yang hadir, yang aktif. Biar mereka semuanya Tuhan, apa yang mereka perbuat, supaya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan mereka, iman rohani mereka, sampai kepada anak cucu. Kebajikan kemurahan selalu menyertai mereka. Biarlah keajaiban Natal terjadi dalam hati kami, keluarga kami, gereja kami, dan dunia yang gelap ini. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, Sang Firman Allah, Tuhan Juru Selamat, yang telah lahir ke dunia dan mati untuk dosa-dosa kita, dan Dia bangkit pada hari ketiga untuk menjadi Tuhan dalam hidup kita. Dan Dia ke surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia telah mengutus Roh Kudus-Nya kepada setiap orang yang percaya. Dan Dia akan menjemput kita, mereka yang dewasa, yang suci, yang kudus, dan akan menghakimi dunia di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang membuat hati kami berkobar-kobar. Roh kami menyala-nyala, sehingga kami senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan
menuntun memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Merry Christmas. Keajaiban Natal terjadi. Mari kita pujikan satu pujian bersama-sama. Haleluya. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior birth. Long lay the world in sin and never pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder praise and you in a glorious morn. On your knees, oh, hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. On your knees, oh, hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Katakan, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah, serta dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Gloria, Gloria. Gloria. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya.